Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatimah Zahroh dengan NIM 2004026035 akan menjelaskan tentang mandub atau nadab atau sunnah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ialah al-mandub, di mana an-nadab atau al-mandub atau biasa dikatakan sunnah. Al-mandub secara istilah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak akan diberi hukuman. Al-mandub secara bahasa berasal dari kata nadab yang memiliki arti ajakan atau yang dianjurkan. Sebagaimana dengan wajib, jika seseorang melakukan perbuatan yang wajib maka akan menerima pahala. Maka nadab juga begitu. Siapa yang mengerjakan dia akan mendapatkan pahala. Tetapi berbeda dengan wajib, apabila seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang wajib maka dia akan mendapatkan dosa, tetapi ketika an-nadab dia tidak akan mendapatkan hukuman ataupun dosa. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa arti dari kata nadab itu sendiri memiliki beberapa fungsi dan efek psikologis pada orang yang memahaminya, yaitu yang pertama, memotivasi manusia karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka ada yang hanya mau mengerjakan jika ditujukan balasan dari apa yang mereka perbuat. Yang kedua, menurut kadar penyesalan seseorang yang ingin melakukan al-mandub namun mereka tidak sempat, biasanya orang tersebut akan menyesali sesuatu yang seharusnya dilakukan karena memiliki dua faktor. Faktor pertama yaitu dia menyesal karena dia akan kehilangan kesempatan melakukan hal tersebut, dan yang kedua dia berkemungkinan mendapatkan sanksi karena telah meninggalkan hal tersebut. Tetapi dari kemungkinan yang kedua, Imam Huraimain menghapuskan pikiran orang tentang hal tersebut. Yang ketiga, memberikan toleransi kepada orang lain yang tidak melakukan an-nadab, sebab Allah dan Rasul saja yang berhak menentukan hukuman, tidak memberikan ancaman apapun bagi yang meninggalkan perbuatan an-nadab tersebut. Dapat dilihat dari hal-hal di atas dan dari definisi di atas bahwa Allah menginginkan perbuatan yang mandub tersebut dilakukan oleh manusia muslim sebagaimana mereka melakukan perbuatan yang wajib, karena dapat dilihat bahwa perbuatan nadab tersebut perbuatan yang memiliki nilai-nilai baik, sebab Allah Maha Bijaksana dan sejalan dengan kebaikan yang hakiki. Hanya saja nilai yang terkandung dalam al-mandub tidak sebesar nilai yang terkandung dalam wajib, sebagaimana yang tertera dari definisi al-mandub di atas. Yang kedua, hubungan antara nadab dan al-wajib. Dalam hal al-mandub memiliki hubungan yang erat dengan al-wajib, seperti dalam kewajiban pokok dalam Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka di dalam kewajiban tersebut juga memiliki perwakilan dalam al-mandub, yaitu adanya sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan juga umroh. Jadi dapat dikatakan seolah-olah bahwa al-mandub merupakan pelengkap bagi al-wajib. Jika yang wajib sudah dikerjakan tetapi masih terasa kurang khusyuk, maka bisa dilengkapi dengan al-mandub. Banyak juga yang berpendapat bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan dan juga kekuatan nilai dalam melakukan hal yang wajib, maka bisa juga dilatih dengan hal yang terbiasa. Dengan hal ini diharapkan bagi para muslimin supaya mereka tidak lalai dalam melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena jika diumbar atau diperlihatkan maka dia akan mudah memiliki sifat riya. Hal itu dikarenakan setiap orang belum tentu mampu konsisten dalam melakukannya. Banyak juga orang yang memandang bahwa kata tidak ada sanksi bagi yang meninggalkannya sebagai alasan untuk melalaikan al-mandub, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berbuat al-mandub mereka akan dihinggapi perasaan riya dan ujub. Dilihat dari prinsip an-nadab, yaitu ikhfa atau disembunyikan, al-mandub memiliki efek pada perbaikan yang bersifat individu. Sedangkan al-wajib di samping memiliki efek individu, ia lebih beredar pada kebaikan yang bersifat jami. Sebab dalam al-wajib memiliki prinsip izhar, yaitu menampakkan,
Tetapi al-mandub juga memiliki peran dalam kebaikan kelompok, sebab kebaikan suatu kelompok bermula dari baiknya individu dalam kelompok tersebut. Terabaikannya banyak kebaikan yang secara tidak langsung berdampak pada kelompok tersebut. Dari tuntunan dalam melakukannya dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad, artinya perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi dan dianjurkan kepada seorang muslim untuk melakukannya. Contohnya ialah sholat witir. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang dilakukan oleh Nabi tetapi Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Contohnya sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan asar. Yang kedua, pembagian hukum sunnah dilihat dari kemungkinan meninggalkan. Yang pertama, sunnah hadyu adalah perbuatan yang dituntut kepada seorang muslim untuk melakukannya karena memiliki faedah yang besar dan orang yang meninggalkannya terlihat tercela. Contohnya ialah sholat berjamaah. Yang kedua, sunnah zaidah adalah sunnah yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf tetapi jika tidak dilakukan tidak mendapat sanksi. Contohnya mengikuti yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari seperti makan, minum, dan tidur. Yang ketiga yaitu sunnah nafal adalah suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib atau tambahan dan penyempurna dalam sholat wajib. Contohnya sholat tahajud. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.